kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dalam hukum adat agama Yahudi dan dalam hukum agama Yahudi, orang-orang buta itu dilindungi. Seperti kaum fakir miskin, para musafir, janda-janda yang miskin, atau orang-orang sakit itu dilindungi oleh hukum adat dan hukum agama. Maka orang akan dihukum kalau dia dengan sengaja membuat seorang buta itu harus tersandung atau terjatuh atau terantuk pada jalan yang salah. Maka berdasarkan hukum adat itu, hukum agama itu, kita dengar tadi di dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, bagaimana Tuhan menuntun sekelompok orang dari tanah pembuangan masuk kembali ke tanah terjanji. Tetapi di dalam kelompok itu disebut oleh Yeremia ada orang buta dan ada orang lumpuh. Nah, Yeremia berkata bahwa Tuhan menuntun orang-orang buta dan orang-orang lumpuh itu di jalan yang rata. Supaya apa? Mereka tidak terantuk atau tidak tersandung pada batu atau pada jalan yang salah. Dikatakan oleh Nabi Yeremia, Allah sendiri menuntun orang buta dan orang lumpuh ke tempat yang membahagiakan mereka. Dalam perjanjian baru, Injil Markus hari ini, apa yang dibuat oleh Allah di dalam perjanjian lama, dibuat juga oleh Yesus. Dan dengan cara itu, cara Yesus melakukan penyembuhan kepada Bartimeus yang buta itu merupakan satu tanda bahwa dialah yang diutus resmi dari surga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Dan dengan cara itu juga pasti Yesus memenuhi aturan hukum adat dan hukum agama pada waktu itu. Sebab tadi kita dengar banyak sekali orang berkerumun, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu ada Bartimeus itu berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lebih dulu dia tanya kepada orang, apa itu? Dan ketika orang memberitahu bahwa Yesus yang lewat, pasti Bartimeus ini sudah dengar cerita tentang Yesus. Terutama dia mendengar cerita bahwa Yesus itu banyak kali bercerita tentang Allahnya yang maha baik. Allahnya yang maha pengampun. Allahnya yang menyembuhkan. Bapaknya itu. Itu diceritakan selalu oleh Yesus. Maka Bartimeus sudah dengar-dengar. Jadi ketika dia tahu bahwa itulah Yesus yang lewat, dia berteriak, "Yesus anak Daud, tolong saya, sembuhkan saya." Nah, Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Inilah tanda bahwa dia menghormati, dia menghargai hukum agama. Dia menghormati hukum adat. Orang buta tidak boleh dibiarkan. Orang buta harus dilindungi. Dan karena itu Yesus berhenti dan dia katakan panggil orang itu. Nah, Bartimeus datang dan Yesus menyembuhkan dia. Ibu bapak, saudara-saudari, kita yang duduk di sini tidak ada yang buta ya, tidak ada ya. Semua punya mata masih bagus. Tapi orang buta di dalam Injil ada orang yang buta sejak lahir. Ada orang yang buta karena sudah tua. Umpamanya Ishak. Pada waktu sudah tua, dia ditipu oleh anaknya Yakub. Kita tahu cerita itu.
Yakub, Ishak punya anak ada 2 kembar. Satu bernama Esau dan satu bernama Yakub. Nah, Esau itu punya tangan berbulu dan kasar orangnya. Dia suka berburu. Sedangkan Yakub adalah tangannya halus. Dia orang halus. Dia suka bertani. Nah, ketika Ishak sudah tua dan matanya mulai rabun. Nah, ini yang saya maksud dengan orang berpenyakit buta karena sudah tua. Dia ditipu oleh Yakub. Karena dia mau memberkati Esau, anak sulungnya. Tapi Rebeka, istri dari, bukan Rebeka sana ya. Nah, istri dari Ishak, dia dengar, wah ini Ishak mau berkat Esau. Tapi Rebeka dia mencintai Yakub. Jadi dia ingin sekali bahwa berkat kesulungan itu harus pada Yakub, bukan pada Esau. Jadi Ishak itu menyuruh Esau, kamu pergi berburu, bawalah makanan buruan yang paling enak supaya saya makan dan saya memberkati kamu. Esau pergi, cepat-cepat Rebeka membunuh seekor kambing. Dia masak makanan yang paling enak disukai oleh Ishak. Lalu kemudian dia katakan kepada Yakub, bawalah makanan ini kepada bapamu supaya dia memberkati kamu. Nah, ini dengan cara ini Yakub menipu Esau bersama-sama dengan mamanya, menipu Ishak untuk mendapatkan berkat sulung. Nah, apa yang terjadi ibu bapak? Inilah orang buta ditipu ini. Karena sudah rabun, toh? Jadi Yakub membawa makanan itu dan Ishak mencium, wah ini lezat sekali. Dan dia panggil, sini dekat kemari nak, supaya aku makan hasil masakanmu dan memberi berkat kesulungan kepadamu. Yakub datang dan bilang, Pak ini makanan. Nah, Ishak yang sudah buta itu, dia katakan, kok suara kamu Yakub, coba dekat-dekat kemari. Nah, Rebeka sudah memakai bulu kambing, kulit kambing, dia pakai di tangan Yakub. Karena Esau tadi berbulu kan badannya. Jadi ya, Ishak yang sudah buta, dia bilang coba dekat kemari karena suaramu Yakub. Dia pegang, iya ya kamu berbulu. Nah mengapa begitu? Karena dia buta, sudah tua jadi buta. Nah suaramu Yakub tetapi badanmu Esau. Jadi Ishak yang sudah tua itu yang buta memberkati Yakub. Setelah dia berkati Yakub, Esau datang. Esau bilang, wah tadi aku sudah beri berkat semua kepada Yakub. Esau kehilangan hak sulung. Karena Ishak buta, dia dikelabui oleh Yakub anaknya. Nah itu cerita ibu bapak. Menarik sekali kalau kita ikut cerita ini. Apalagi kalau ikut perang Israel dengan Palestina sekarang. Ya kalau kita baca kitab suci itu, kita sungguh akan mengerti sejarahnya itu bagaimana. Nah ibu bapak itulah kita kembali kepada laptop ya. Ikut Mas Tukul punya ini. Kembali ke laptop adalah orang buta. Nah tetapi walaupun di dalam kitab suci ada banyak sekali orang-orang buta yang diceritakan, ada jenis orang buta yang dikatakan di dalam kitab suci adalah orang-orang yang tipis kepekaannya terhadap kehadiran Allah. Nah, satu, Santo Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Karena dia buta terhadap kehadiran Kristus, maka dia meminta mandat dari imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat supaya dia pergi menangkap para pengikut Yesus dan menyeret mereka masuk di dalam penjara. Saulus buta terhadap kehadiran Kristus. Maka di dalam perjalanan dia justru dibutakan secara fisik. Supaya apa? Dia dapat melihat kembali kehadiran Kristus,
Allah yang maha besar diakuinya, membuka matanya itu, lalu melihat kebesaran Allah di dalam hidupnya. Itu satu contoh. Paulus buta terhadap Kristus dan dia disembuhkan oleh Kristus sendiri. Kita tahu cerita itu. Yang kedua, ada tipe orang yang tipis kepekaan rohaninya, terutama dia tidak peka akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Banyak dari antara kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini dari rambut kepala sampai ujung kaki di bawah, ini adalah anugerah Allah untuk ibu bapa dan saya. Dan Allah yang sama itu menyelenggarakan perjalanan hidup kita dari malam sampai pagi, pagi sampai malam. Dia menyelenggarakan hidup ini. Ibu bapak, tidak ada satu orang pun dari antara kita yang menciptakan siang atau menciptakan malam. Tidak ada. Tidak ada orang dari antara kita yang tahu di mana rumah dari gelap supaya kita panggil gelap itu datang. Dan tidak ada dari antara kita yang tahu di mana tempat siang supaya saya pergi mengambil dia. Tidak ada. Siang dan malam terjadi begitu saja secara otomatis dalam kehidupan kita. Ini adalah anugerah Allah untuk kita. Dan saking kita terlalu sibuk dengan kehidupan harian, kita tidak menyadari ini. Bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita dengan anugerah-anugerahnya. Terutama kehidupan kita adalah anugerah Allah. Nah, ini tipe-tipe orang yang tipis kepekaan rohaninya, bahwa Allah ada di dalam hidupnya, Allah ada di dalam dirinya, dan Allah yang sama itu menyelenggarakan perjalanan hidup kita dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kita mesti menyadari ini. Coba kita dengan pendek saja kita melihat sebentar, malam saya pergi tidur. Apakah kita berpikir bahwa saya harus memesan pagi? Atau kirim ojek pesan pagi supaya paginya datang? Tidak. Kita tidur, ya kaget bangun, udah pagi. Siapa yang mendatangkan pagi itu? Bukan kita. Itu terjadi begitu saja. Dan itulah anugerah Allah di dalam kehidupan ibu bapak dan saya. Kita mesti menyadari ini. Kalau kita tidak menyadari ini, kita buta. Buta secara rohani. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang memiliki kebutaan seperti begitu, kebutaan rohani, tidak mampu melihat Allah hadir di dalam hidup kita sebagai anugerah, apalagi kita mengalami kebutaan kemanusiawian kita. Buta manusiawi, artinya kita tidak peka akan orang lain di sekitar kita. Orang lain yang bekerja untuk kita, kita hanya pikir, ya saya membayar mereka cukup. Tetapi ternyata ada hal lain yang kita bisa buat, yaitu selain saya membayar gaji mereka, mungkin saya harus memasak untuk mereka makan supaya mereka bisa bekerja dengan baik, tidak pikir-pikir harus keluar lagi beli makanan, tetapi saya memasak untuk mereka dan mereka makan bisa bekerja dengan riang gembira. Ini satu kepekaan terhadap sesama kita. Tapi kalau kita buta, kita merasa ya cukuplah aku beri gaji kamu, kamu kerja aku beri gaji, cukup. Atau orang yang memikul beban berat, dia pikul beban berat sambil menunduk begitu, saya cukup memberi air kepadanya. Tidak. Kalau saya peka kepada kemanusiaan, saya tidak cukup memberi air. Saya angkat bebannya itu. Nah, ini satu contoh. Kita ada banyak orang yang buta kepada sesama. Dia pikir sudah cukup seperti begini, padahal ada yang lebih besar yang dia bisa buat. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kalau kita semua sekarang ini tidak buta secara fisik, tetapi mengalami kebutaan rohani karena kurang peka kepada kehadiran Allah dalam hidup kita, dan buta kemanusiaan karena kita kurang peka terhadap sesama yang ada di sekitar kita, mari kita sama seperti Bartimeus, kita berteriak kepada Yesus, Yesus Putra Allah, sembuhkanlah aku.
bukalah mataku supaya aku melihat Allah. Seperti Bartimeus, dia mau melihat Allah dan dia mau dengar cerita tentang Allah yang diceritakan oleh Yesus. Kita panggil Yesus yang sama untuk membuka kebutaan rohani kita, membuka kebutaan manusiawi kita, supaya kita menyaksikan Allah dan karya-karyanya yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita juga peka terhadap sesama kita. Kita bisa berbuat lebih daripada biasa untuk sesama kita. Amin.